bahwa orang cenderung untuk takut mengeklaim ya, mengklaim haknya dikarenakan ada kekhawatiran yang muncul dengan sendirinya atau memang dimunculkan. Ya waktu itu saya pernah memproses orang pribadi, bos. Lebih bayar orang pribadi, kemudian kita lakukan pengujian dalam ini penelitian. Itu yang tadinya dia lebih bayar klaim itu berapa dia klaimnya? 8 juta, 9 juta. Jadinya? Setelah kita lakukan pengujian itu malah jadi lebih. Kalau nggak salah sekitar 16 juta. Pemeriksaannya terhadap badan ya atau perusahaan ya, PT itu memang kadang-kadang kecenderungannya dari LB menjadi KB. Pasti ada oknum-oknum, ya itu urusan lain lah ya. Nah itu ya dimanapun adalah itu oknum itu. Mau di konsultannya, mau di otoritas pajaknya, mau di birokrasinya, mau dimanapun kan selalu, mau di wajib pajaknya ya, juga selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Podcast santai seputar pajak. Kali ini seperti biasa, bos, kita akan mendiskusikan soal-soal yang lagi hits, lagi rame diperbincangkan, yaitu tentang salah satu hak wajib pajak. Apa itu haknya wajib pajak? Meminta kelebihan pembayaran pajak gitu. Oh, memang itu haknya wajib pajak ya? Haknya dong. Harus kita kasih kalau penjelasan. Ada kelebihan kemudian dipersulit untuk memulai haknya, nanti kecenderungannya orang akan enggan melakukan kewajibannya soalnya. Makanya ini penting untuk kita bahas agar kita semuanya bisa saling paham, saling tahu dengan kewajiban dan juga hak-hak masing-masing begitu. Iya. Nah, kalau yang lagi rame itu yang apa tuh? Yang dibahas ini ya? Ya, bahwa orang cenderung untuk takut mengeklaim ya, mengklaim haknya dikarenakan ada kekhawatiran yang muncul dengan sendirinya atau memang dimunculkan. Jangan diklaim LB-nya, nanti kalau diperiksa malah jadinya jadi kurang bayar begitu kan. Itu kan sebenarnya sistemnya gitu. Kenapa dia ngomong seperti itu tuh ada alasannya supaya target dia nggak berkurang kan? Karena memang itu ya, misalkan sudah masuk nih, kemudian ada LB keluar lagi, itu nggak dianggap yang sudah masuk tadi berarti? Iya, yang keluar itu akan mengurangi target masing-masing. Kalau di kantor pajak kan ada kontra representatif ya, dia punya target. Dan ketika ada yang minta restitusi atau pengembalian itu, ya nanti pasti akan langsung didebit lah. Mungkin gini, biasanya orang lebih bayar itu karena apa? Biasanya ya, biar teman-teman juga nanti lebih paham lah terkait dengan. Kalau kita lihat kan lebih bayar biasanya karena kredit pajaknya lebih besar. Oke. Nah, secara keseluruhan itu. Nah, pajak yang sudah dipotong lebih besar dari yang seharusnya. Dari yang seharusnya ketika dihitung. Atau yang kedua bisa juga kondisinya adalah pajak yang dibayar angsuran bulanan yang 25 itu juga ternyata pada tahun ini perusahaannya kan menurun omsetnya. Kan itu hitungannya berdasarkan tahun lalu. Pajak 29-nya turun dan dari cicilan 25-nya lebih besar. Sehingga jadi lebih bayar. Kalau khusus untuk PPN, ya kita bicara PPN itu kan ngomong pajak keluaran, pajak masukan ya. Nah, kalau pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya, atau pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, pasti lebih bayar. Nah, biasanya ini yang pasti lebih bayar perusahaan-perusahaan ekspor karena tarifnya 0%. Terus kemudian yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah gitu ya, kita bicara badan hukum pemerintah atau ini ya pemungut ya bisa BUMN gitu. Karena PM-nya tidak dia perhitungkan ya. Iya, karena pokoknya pemerintah mungut sesuai dengan hitungan dia berapa gitu. Sehingga PM-nya nanti tadi menjadi menjadi kelebihan bayar lah gitu. Berarti itu kondisi-kondisinya sih. Ada 3 kondisi tadi ya yang menyebabkan lebih ya. Tapi intinya pajak yang sudah dipungut
lebih besar dari yang seharusnya terutang. Itu. Baik karena memang tadi soal 25 yang kemudian omset tahun berikutnya turun. Atau karena pemungutan yang memang lebih besar dari yang seharusnya, atau tadi kalau soal PPN karena ada pajak masukan yang lebih besar dikarenakan oleh PK-nya yang memang jadi nol karena ekspor, atau memang dipungut senilai itu oleh pemungut PPN. Oke. Tiga kondisi itu ya. Jadi yang menyebabkan bisa. Tapi memang apa yang menjadi unek-unek dari netizen itu bahwa ketika ada lebih bayar, janganlah diklaim daripada nanti malah kemana-mana ya, periksa dan kemudian jadi kurang bayar. Gitu. Apakah itu memang apa ya? Itu ada benarnya tapi juga tidak sepenuhnya benar. Gimana nih? Coba dijelaskan. Jadi kan memang ketika biar kita gagal paham. Jadi benarnya karena memang ketika kita mengklaim bahwa kita saya lebih bayar loh. Maka saya minta Anda untuk merestitusi atau mengembalikan yang sudah kelebihan bayar tadi. Nah, kita ketika minta itu kan pasti dalam hal ini otoritas pajak, kantor pajak KPP lah akan melakukan yang namanya tindakan pemeriksaan untuk menguji itu. Untuk menguji. Benar nggak nih orang ini lebih bayar? Masa minta lebih bayar langsung dikasih gitu aja kan? Iya nggak mungkin kan. Orang mau nagih hutang ke kita aja, kita hitung hutang kita berapa kan. Jadi pasti akan dilakukan satu pemeriksaan, atau kalau yang sekarang kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Justinus Prastowo ya. Jadi memang ada yang namanya pengembalian pendahuluan atau jadi prosesnya itu kalau pemeriksaan kan mungkin memakan waktu yang lebih lama dan lebih dalam gitu ya semua. Tapi kalau pengembalian pendahuluan ini dia hanya mengecek secara formalitasnya sudah terpenuhi, nanti akan dikembalikan. Makanya kan ketika sempat disampaikan ada 15 hari loh gitu untuk orang pribadi yang nanti lapor pajak nih kan, kemarin lapor ya tanggal 31 Maret lapor, pajaknya lebih bayar, mereka kan dan ketika memilih untuk dilakukan pengembalian pendahuluan di wajib pajaknya ya yang memilih ya, harus memilih, kalau enggak kan pas nanti lapor itu ya. Pas lapor itu bisa memilih nanti akan diproses dengan pengembalian pendahuluan. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara pengujian itu sesuatu yang memang seharusnya ya, Bos. Kalau nggak dilakukan pengujian, bagaimana bisa meyakini bahwa yang dilakukan LB itu memang lebihnya segitu? Jangan sampai setelah dilakukan pengujian lebih banyak lagi lebihnya kan? Bisa ya jadi. Nah, cuman kemudian saya takut kalau itu terjadi. Ada main-main. Kemudian di dalam ketentuannya sendiri ada pengaturan di situ bahwa pengujiannya itu bisa melalui dengan pemeriksaan yang membutuhkan waktu kalau orang pribadi 6 bulan ya. 6 bulan. Atau sekarang ada aturan baru nggak berburu amat juga sebenarnya ya. Nggak berburu amat juga sebenarnya. 18 kemudian 2021 diperbarui. Itu dilakukan pengujiannya itu hanya dengan penelitian ya. Penelitian jadi namanya, dia tidak butuh waktu lama. Tadi seperti Bro Gopur bilang hanya 15 hari. Itu bentuk komitmen dari pemerintah untuk memberikan kemudahan wajib pajak untuk mengklaim haknya. Gitu. Tapi memang ini ya banyak kejadian sepertinya ya, terutama sebelum ada tadi peraturan yang pengembalian pendahuluan tadi bahwa ketika mengajukan klaim lebih bayar itu seringnya yang terjadi adalah dilakukan pemeriksaan dan pada akhirnya malah menjadi kurang bayar. Nah, ini juga sebenarnya kan kalau kita dalami ya Bos, itu artinya bahwa orang yang mengklaim hak tadi kewajibannya itu belum benar-benar dilakukan secara sesuai aturan gitu. Iya. Nah, makanya memang kita harus adil ya dengan diri kita sendiri. Harus fair bahwa ya kewajiban sebagai wajib pajak harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen sesuai dengan aturan yang ada, sehingga ketika nanti mau mengklaim haknya itu tidak menjadi kemana-mana ya. Iya, tidak menjadi persoalan karena memang kewajibannya sudah dilakukan kok gitu. Iya. Nah, ini biar menjadi fair kan ya, antara hak dan kewajiban ini harus dilakukan ya. Iya, memang harus seimbang lah ya. Jangan sampai kita hanya mau mengklaim hak kita sementara kewajiban kita itu kita abai gitu loh.
bisa jadi kan memang di sisi sana, oh kita ternyata ada, sorry dalam tanda kutip mungkin ada biaya yang nggak seharusnya ada gitu. Di sisi sana lagi ada penghasilan yang belum kita laporkan gitu. Yang di sisi sini kebetulan yang dipotong di kita lebih besar. Nah, akhirnya ketika kita mengklaim, ya semua itu pasti akan dicek kan, yang namanya pemeriksaan dari sisi pos pendapatan, pos biaya itu akan dilakukan audit semua atau diperiksa semua, nah, gitu. Ya ini cerita sedikit ya, iya. Kaitan dengan tadi proses pengujian. Waktu itu memang kebetulan sudah ada aturan per 2018 tadi. Saya lupa tahunnya. Jadi waktu itu saya pernah memproses orang pribadi, Bos. Lebih bayar orang pribadi, kemudian kita lakukan pengujian dalam ini penelitian. Itu yang tadinya dia lebih bayar klaim itu berapa dia klaimnya? 8 juta 9 juta. Jadinya setelah kita lakukan pengujian itu malah jadi lebih. Kalau nggak salah sekitar 16 juta. Oh. Artinya memang ketika pengujian itu bagian dari apa ya, proses ya, prosedur yang lah ya. Ya prosedur yang memang ya harus dijalani. Masa orang mengklaim haknya nggak diteliti, langsung dikasih diuji ya? dulu langsung dikasih kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahwa pada akhirnya ketika dilakukan pengujian jadi kurang bayar, itu karena tadi kewajiban-kewajiban nggak dilakukan, atau malah jadi lebih bayarnya lebih besar. Itu mungkin juga ya. Karena ketidaktahuan dia terhadap bukti potong yang lainnya ternyata begitu. Jadi di program ini kita di channel ini, di podcast ini kita sampaikan kalau misalkan memang ada hak yang bisa diklaim, ya tidak usah takut ketika memang kewajiban-kewajiban kita sudah dilakukan dengan sepenuhnya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. The restitution must go on gitu ya. Lanjut aja. Kalau perlu pendampingan ya cari yang bisa mendampingi lah ya. Nggak iklan kan ini? Nggak iklan sih. Nggak iklan kok. Ya jadi makanya ada beberapa konsultan, beberapa pendampingan inilah untuk klaim hak itu. Biasanya mereka juga sepaket dengan apakah pendampingan terhadap kewajiban gitu. Karena kita nggak bisa tadi yang seperti Bro Gopur sampaikan, haknya diklaim tapi kewajibannya nggak dilakukan dengan ini. Makanya kemudian pada akhirnya ketika mengajukan ke LB malah suruh jadi KB. Saya juga ada pengalaman, Bos, ada cerita ya, tapi ini bukan saya yang melakukan, tapi WP dulu kebetulan wajib pajak kita waktu jadi AR gitu. Yang tadinya ada lebih bayar 400 juta, kemudian dilakukan lebih bayar restitusi. Waktu itu sebelum tahun 2018 belum ada pendahuluan. Belum ada pendahuluan. Dia ketika dilakukan pemeriksaan malah jadi kurang bayar 3, sekian miliar. Tapi ya itu tadi karena memang kewajiban-kewajibannya belum dilakukan, belum dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada begitu. Ya karena memang apalagi kita ngomong kalau kita pemeriksaannya terhadap badan ya atau perusahaan ya, PT gitu. Memang kadang-kadang kecenderungannya dari LB menjadi KB. Karena ya itu tadi ada beberapa peraturan yang selain memang banyak hal yang belum dipenuhi, mungkin juga ada peraturan-peraturan yang ada ada dispute antara tim pemeriksa dengan wajib pajak ya. Makanya perlu juga wajib pajak untuk menyiapkan diri, jadi istilahnya mau adu ilmu lah dengan tim pemeriksa atau pajak, ya adu ilmu gitu. Jangan, apalagi kalau pemeriksaan. Adu data aja lah, adu data, jangan adu ilmu. Nanti kalau dia yang tertantang repot. Kalau ya adu data lah bahasa halusnya adu data. Diadu aja. Ketika data Anda kuat, ketika data Anda memang presisi, ya nggak kenapa takut gitu. Sementara dari teman-teman atau dari teman-teman wajib pajak seperti itu, kalau teman-teman dari pihak otoritas pajak ya pasti akan melakukan sesuai dengan kewajibannya ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira tidak lebih dan tidak kurang lah. Iya. Tapi apa yang ente sampaikan di awal tadi itu menarik, Bos. Maksudnya dengan adanya beban penerimaan gitu ya terhadap
fiskus, terhadap pegawai pajak, memang akhirnya kecenderungannya mereka enggan untuk mengeluarkan uang yang sudah masuk ke dalam yang sudah dibukukan di dalam kas negara. Ya. Karena tadi misalkan dia sudah tercapai 100% ya, tadi ente bilang soal target penerimaan tadi ya. Kemudian ada lebih bayar sehingga mengurangi dia menjadi 90% misalkan. Nggak tercapai dong. Itu kan jadi nggak tercapai kan secara prestasi, secara performanya ya, performan KPI-nya itu nggak tercapai jadinya. Nah, mungkin itu juga bisa kita jadikan masukan bahwa seharusnya ngitungnya itu ya brutonya, yang penting masuk ke negaranya, bahwa kemudian ada keluar lagi karena ada klaim-klaim hak itu bagian dari apa ya? Itu bagian dari mekanisme yang ada. Ya, bagian dari mekanisme, bagian dari pemberian pelayanan, bagian dari memang itu hanya wajib pajak gitu. Jadi, tapi tadi effortnya kan sudah memasukkan yang penting. Iya. Sudah memasukkan 100, bahwa kemudian ada yang mengklaim lebih bayar 10 misalkan sehingga jadi 90, ya jangan kemudian ini jadi 90 nilainya, tapi harus tetap 100 karena udah berhasil masukkan 100 gitu. Apalagi kan kalau khawatirnya yang tadi yang diampu itu wajib pajak yang eksportir, wajib pajak yang memang penyerahannya ke pemungut. Waduh, bisa kacau nih kalau hitungannya seperti itu kan. Hancur-hancuran banyak restitusi, padahal itu kan restitusi itu sendiri atau pengembalian itu kan diatur dengan PMK, kemudian diatur dengan Perdirjen kan. Iya, artinya aturan ini ya sudah direstui dalam tanda kutip, sudah diketahui oleh pimpinan gitu. Kalau aturan ini diketahui pimpinan, ya kenapa kok dibebankan kepada si A misalnya yang punya target itu harus memenuhi dan harus dikurangi dengan restitusi. Padahal itu kan bukan kesalahan dan bukan kesalahan dia. Ini sisi sini effortnya dia, sisi ini bukan kesalahan dia, bocor gitu kan. Betul. Saya rasa mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan lah ya untuk otoritas pajak, Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan penilaian terhadap dalam hari ini entah kepala kantornya atau intinya pegawainya lah ya, AR-nya atau kasihnya soal pengumpulan penerimaan negara ini. Jadi intinya terkait dengan hal yang ramai itu memang apa ya, kita perlu berikan penyadaran, perlu berikan edukasi kepada sahabat Potex sekalian agar ya tadi memahami terkait kewajiban-kewajibannya juga. Jadi hak dan kewajiban itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kewajibannya sudah ditunaikan dengan baik, jangan pernah takut untuk mengklaim hak gitu. Tapi kalau merasa kewajibannya belum ditunaikan dengan baik, ya memang enggan ya orang akan mengklaim haknya. Nah, biar tahu bahwa kewajibannya sudah dilakukan dengan baik atau tidak, biar lebih clear gitu ya, mungkin bisa menggunakan ya dengan konsultasi ke kantor pajak dengan sesering mungkin agar kita lebih tahu, atau misalkan kalau ada budgetnya bisa menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini konsultan-konsultan untuk memberikan pendampingan terkait kewajiban-kewajiban perpajakan agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang harus ditekankan juga bahwa konsultan ini seharusnya menjadi mitra strategis otoritas pajak ya bos, karena dia membantu untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan penyadaran kepada wajib pajak. Jadi membantu otoritas pajak dalam hal ini, bukan malah dianggap sebagai musuh, kompetitor gitu ya. Tapi ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang sepertinya sudah mulai dianggap sebagai mitra strategis lah gitu. Dan mudah-mudahan peran-peran pihak-pihak ketiga ini juga bisa menjadi lebih optimal dalam membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak, membantu. Tapi tentunya pasti ada oknum-oknum, ya itu urusan lain lah ya. Nah, itu ya dimanapun adalah itu oknum itu. Mau di konsultannya, mau di otoritas pajaknya, mau di birokrasinya, mau dimanapun kan selalu, mau di wajib pajaknya juga selalu ada lah kalau kita bicara oknum. Tapi secara relasi idealnya itu seharusnya memang itu tripartit yang harus dibangun hubungan yang baik dan menjadi mitra strategis. Nah, kira-kira bos, dengan ini kan katanya bulan Juli itu kan
berlaku. akan berlaku. Kira-kira sebenarnya dampaknya terhadap hal-hal semacam ini terkait lebih bayar yang kemudian jadi kurang bayar dan segala macamnya itu kira-kira ada dampaknya nggak menurut ente, Bos? Mungkin sedikit banyak ada ya. Nanti tinggal dilihat apakah kalau data di Cortex nanti kan bisa terkumpul dengan baik di situ. Artinya ketika wajib pajak mau mengklaim pun, dia pun harus benar-benar mempersiapkan diri. Dalam artian ya tadi, dia tidak hanya mengklaim haknya, tapi juga dia juga harus benar-benar mempersiapkan diri bahwa kewajiban-kewajiban dia itu sudah terpenuhi dengan baik gitu. Karena mau nggak mau pasti nanti akan terlihat di Cortex ini ya, meskipun ada bukti potong yang tidak dilapor, ada ini faktur pajak yang memang bukan sebenarnya atau sebagainya, pasti akan tercapture di Cortex sistem kita ini, Bos. Nah, mungkin untuk secara sistemnya apakah bisa dibangun itu mungkin memerlukan waktu ya. Kalau mau menyamakan dengan apa yang di media tuh, ya kan, dengan tax refund di United States ya, US kan gitu. Kalau pengalaman di US gimana? Tidak ada. Tidak ada. Tax refundnya di US gimana pengalaman? Tapi memang ya itu ya, sebenarnya dengan pengembalian pendahuluan itu sudah relatif cepat lah ya, 11 hari kerja itu. Tapi memang sekarang dilakukan pengujiannya masih secara manual ya, dan manual. Nanti ketika sudah terintegrasi datanya di dalam Cortex sistem itu, mudah-mudahan karena sudah penyandingan pengujiannya segala macam sudah menggunakan sistem teknologi, mudah-mudahan bisa lebih cepat juga pencairannya lah begitu ya. Kalau dianggap 15 hari itu masih kurang cepat lah gitu. Ada yang soalnya yang lebih lama, Bos, di mudah-mudahan itu kan prosesnya ada 1 bulan ya. Yang PPN misalnya, PPN atau badan 1 bulan dari surat masuk, misal dari SPT masuk tuh 1 bulan baru di ini ya, maksimalnya 1 bulan diproses. Setelah itu baru maksimal 1 bulan dicairkan kan gitu. Ya, jadi, ini berarti 15 hari diproses untuk hasil ketetapannya. Nanti proses pencarian juga kurang lebih 1 bulan ya. Iya, 1 bulan 15 hari kira-kira. Jadi kalau nanti ada Cortex sistem tadi, mungkin ya tadi benar yang Bro Arif sampaikan, itu mungkin akan bisa lebih cepat lah dalam tanda kutip, bisa, karena tidak manual lagi menyandingkannya. Teman-teman di Fiskus juga bisa dengan data-data semua bisa dia akses, tidak perlu harus secara manual dia mempersandingkan datanya wajib pajak. Oke, mungkin begitu, Bos. Diskusi kita tentang lebih bayar, pengembalian lebih bayar, restitusi yang lagi rame di media. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan insight kepada netizen, kepada masyarakat, kepada wajib pajak, bahwa ketika memang antara kewajiban dan hak itu satu kesatuan. Itu yang perlu digarisbawahi, harus digarisbawahi kewajiban dan hak. Nah, pengembalian atau restitusi itu bagian dari hak, tapi jangan lupa ketika kewajibannya memang belum ditunaikan, pasti dalam proses pengujian itu akan ditagihkan, sehingga apakah kejadiannya bisa jadi kurang bayar, ataukah lebih bayarnya jadi malah berkurang, atau bisa jadi malah lebih bayarnya bisa berkurang, bisa semakin besar. Jadi ketika mengajukan LB itu ada 3 tadi kemungkinannya. Yang LB-nya jadi semakin berkurang, yang LB jadi kurang bayar, atau yang LB-nya makin besar. Masih besar bayarnya. Jadi itu ketika memang kewajibannya sudah dipenuhi. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Deskripsi Channel dalam program Potex, podcast santai seputar pajak. Terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.